Kita telah membaca 28 bait syair dari kitab ini. Telah berlalu beberapa penjelasan tentang keutamaan ilmu. Penulis masih melanjutkan menjelaskan berbagai keutamaan ilmu yang lainnya. Di halaman 22 dari buku panduan, bait syair yang ke-29, berkata penulis rahimahullahu ta'ala, al-ilmu mizanu syar'illahi haitsu bihi kiwamuhu wa bidunil ilmi lam yakumi. Kata beliau rahimahullah, ilmu itu adalah timbangan syariat Allah, di mana dengan ilmu kiwamuhu, tegaknya syariat itu, wa bidunil ilmi lam yakumi, dan tanpa ilmu tidak akan tegak syariat Allah. Poin pembahasan di sini menjadi penekanan al-ilmu mizanus syara' wa qiwamuhu. Itu ada salah ketik ya di panduan, perbaiki. Al-ilmu mizanus syara' wa qiwamuhu. Ilmu itu adalah penimbang dan penegak syariat. Iya. Dasar untuk hal ini yang menjadi pegangan oleh penulis, seakan-akan beliau mengambilnya dari ayat di surah Al-Hadid ayat ke-25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qist." Sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bayyinat, bayyinah, kejelasan-kejelasan. Wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan, dan kami turunkan bersama mereka Alkitab dan timbangan. Liyaquman nasu bil qist, supaya manusia berdiri tegak dengan keadilan. Iya. Maksud dari ayat ini, walaqad arsalna rusulana bil bayyinat, sungguh kami telah mengutus para rasul kami dengan bayyinat. Kata Ibnu Katsir, bil mu'jizat wal hujajil bahirat wad dalail al qati'at. Al-bayyinat, kata Ibnu Katsir, dengan mukjizat-mukjizat, hujjah-hujjah yang mencengangkan, dan dalil-dalil yang memutus segala perselisihan. Wa anzalna ma'ahumul kitab, kami turunkan bersama mereka Alkitab. Kata Ibnu Katsir, wa huwa an-naqlul musaddaq, yaitu penukilan yang penuh kepercayaan. Wal mizan adalah al-adl, timbangan, adalah keadilan. Mizan artinya keadilan. Kata beliau demikian ditafsirkan oleh Mujahid, Qatadah dan selainnya. Iya. Jadi para rasul diutus dengan bayyinat, diturunkan bersama mereka ada kitab yang merupakan naql musaddaq, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan kejujuran, selalu berisi kebenaran, tidak ada kekeliruan di dalamnya. Dan ada mizan yang merupakan keadilan. Karena itu di ayat yang lain dikatakan wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala, dan telah sempurna kalimat Rabbmu penuh dengan kejujuran dan keadilan.
Dan ini semuanya adalah penggambaran tentang ilmu. Karena itu penulis rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa ilmu adalah mizanu syar'illah, adalah timbangan syariat Allah. Ya, maksudnya dengan ilmu ini dikenal syariat itu. Dikenal syariat itu. Dikenal yang halal, dikenal yang haram, dikenal yang hak, dikenal yang batil. Bisa dibedakan antara petunjuk dan kesesatan. Hukum-hukum dibedakan dengan ilmu. Hukum-hukum dibedakan dengan ilmu. Haitsu bihi qiwamuhu, di mana dengan ilmu ini tegaknya syariat. Jadi kalau ingin menegakkan syariat, penegakannya dengan apa? Dengan ilmu. Nah, itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau mendirikan syariat, mendirikan agama. Beliau memulainya dengan ilmu. Dakwah kepada manusia untuk bertauhid, memurnikan ibadah kepada Allah, mendidik mereka di atas ilmu syar'i. Dengan sendirinya, tatkala umat menegakkan syariat pada dirinya, dengan sendirinya berdiri khilafah Islamiyah di Madinah. Berdiri khilafah Islamiyah di mana? Di Madinah. Iya. Karena itu sebagaimana yang dikatakan oleh penulis di sini, wa bidunil ilmi lam yaqumi. Tanpa ilmu tidak akan tegak syariat itu. Bagaimana dia mau menegakkan syariat sedangkan dia tidak mempelajari ilmunya? Apa yang dia tegakkan? Bisa saja dia menegakkan dari hawa nafsunya. Bisa saja dia menegakkan dari kebatilan. Sebagaimana alasan sebagian orang katanya ingin menegakkan syariat, tapi dia masuk ke jalur yang di dalamnya tidak disyariatkan. Juga keliru orang-orang yang menyerukan mendirikan syariat, membangun khilafah Islamiyah dan sebagainya, tetapi tidak pernah belajar. Tidak punya perhatian terhadap ilmu. Perbuatannya sendiri banyak pelanggaran syariatnya. Bagaimana dia bisa menegakkan syariat? Tidak usah jauh-jauh di masalah peradilan misalnya. Perlu adanya hakim-hakim mahkamah syariat di berbagai tempat. Itu perlu hakim-hakim. Nah, hakim-hakim itu orang yang mengerti syariat. Sebab dia memutuskan dengan hukum Allah. Memutuskan dengan hukum Allah. Jadi tidak usah berpikir negara, pada diri saja dulu. Pada diri saya dulu, kita lihat yang di sekitar kita. Kalau ingin menegakkan syariat, semuanya dengan apa? Dengan ilmu. Semuanya dengan ilmu. Maka ini jalannya. Karena itu, kalau ingin mengikuti jalan para nabi dan para rasul, jalan mereka itu jelas. Jalan mereka jelas. Paling mudah dan paling pasti. Yaitu dengan mengajarkan ilmu kepada manusia. Mengajak manusia untuk sibuk dengan ilmu dan ta'lim. Sibuk dengan al-ilm, ilmu, ta'allum, belajar, ta'lim, mengajarkan, dakwah kepada ilmu, bersabar di atasnya. Maka dengan sendirinya akan terbentuk penegakan syariat itu di tengah manusia. Baik. Jadi timbangannya disebut di dalam ayat sebagai mizan. Karena dia timbangan. Karena memang ilmu itu adalah timbangan. Dan dengan itulah liyaquman nasu bil qist. Manusia akan berdiri dengan keadilan.
berdiri dengan keadilan. Baik. Kemudian penulis rahimahullahu taala berpindah menjelaskan keutamaan ilmu dari sisi lain. Di halaman 23, bait syair ke-30 hingga ke-33. Kata beliau rahimahullah, wa kullama dzukira as-sultanu fi hujajin fal ilmu la sultatul aidi li muhtakimi. Fa sultatul yadi bil abdani qasiratun takunu bil adli aw bil dhulmi wal ghashami. Wa sultatul ilmi tanqadul qulubu laha ila al huda wa ila mardati rabbihim. Wa yadhhabu ad-din wad dunya idza dhahabal ilmu alladhi fihi manjatun limu'tasimi. Kata beliau rahimahullah, wa kullama dzukira sultan, dan setiap kali kata sultan disebut, sultan artinya kekuasaan, fi hujajin, setiap kali kata sultan disebut di dalam hujjah-hujjah, maksudnya di dalam ayat-ayat Al-Quran, fal ilmu la sultatul aidi li muhtakimi. Maka yang dimaksud dengan kata sultan di situ adalah sultan ilmu. Adalah sultan ilmu, bukan sultan tangan. Bukan kekuasaan tangan. Limuhtakimi, bagi orang yang berhukum. Kenapa? Kata beliau, fasultatul yadi bil abdani qasiratun takunu bil adli au bil dhulmi wal ghashami. Karena kekuasaan tangan itu, sultan tangan itu terbatas menguasai badan saja. Terhadap badan saja terbatas dia menguasai. Selain daripada itu, takunu bil adli au bidzulmi wal ghashami. Sultan tangan itu kadang dia dengan keadilan, kadang dengan kezaliman dan kecurangan. Berbeda dengan sultan ilmu. Bagaimana sultan ilmu? Kata beliau, wa sultatul ilmi tanqadul qulubu laha ilal huda wa ila mardati rabbihim. Adapun kekuasaan ilmu, hati-hati itu tunduk kepadanya, manut, ikut kepadanya. Ilal huda, membawanya kepada petunjuk, wa ila mardati rabbihim, dan kepada keridhaan Rabb mereka. Iya. Wa yadhhabu ad-din wad dunya idza dhahabal ilmu alladhi fihi manjatun limu'tasimi. Dan akan hilang agama dan dunia apabila ilmu yang di dalamnya ada keselamatan bagi orang yang berpegang telah pergi. Baik, di sini saya poinkan 3 pembahasan. Pembahasan yang pertama tentang masalah dzikrus sultan fil Quran yuradu bihil ilm. Penyebutan sultan di dalam Al-Quran mengacu kepada ilmu. Iya. Jadi kalau kata sultan disebut di dalam Al-Quran, maka yang dimaksud adalah apa? Adalah ilmu. Dan ini dijadikan kaidah tetap di kalangan as-salaf rahimahumullahu ta'ala. Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah, beliau menyebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan ucapan Ibnu Abbas ini disebutkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya secara muallaq dan disambung oleh Ibnu Uyainah di dalam tafsirnya, dan juga Ibnu Abi Hatim, Al-Khatib Al-Baghdadi, dan sanadnya sahih sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Katsir dan Ibnu Hajar rahimahullah. Jadi Ibnu Abbas berkata, kullu sultanin fil Quran fahuwa hujjah. Kata Ibnu Abbas, setiap sultan di dalam Al-Quran maka dia adalah hujjah. Yang dimaksud adalah hujjah.
argumentasi. Itulah ilmu namanya. Itulah ilmu. Jadi kalau kita baca ayat-ayat terkait dengan sultan, maka kembali kepada mana ini. Iya. Ketika ditegur kaum musyrikin, orang-orang kufar yang mengatakan Allah memiliki anak, maka Allah berfirman, Subhana, maha suci Allah. Huwal ghani, dialah Allah yang maha kaya, maha cukup, tidak mungkin memiliki anak. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Miliknya lah apa yang di langit dan di bumi. In indakum min sultanin bihada, apakah kalian punya sultan terhadap ini? Nah, sultan di sini artinya apa? Hujjah. Apakah kalian punya hujjah, argumen tentang itu? Iya. Ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ataukah kalian berucap atas nama Allah apa yang kalian tidak ketahui? Iya. Dan secara umum kaidahnya seperti itu. Kecuali kata Ibnul Qayyim di satu tempat, yaitu di surah Al-Haqqah, ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Ini ada yang menafsirkan sultan bermakna hujjah. Jadi seorang yang diberi kitab dari arah kirinya itu penuh dengan penyesalan, dia berkata tidak bermanfaat lagi hartaku dan binasalah sultanku. Di antara ulama ada yang menafsirkan binasalah hujjahku. Maksudnya sudah terputus hujjahku, saya tidak bisa bicara lagi. Iya. Dan dia mengatakan sultan di sini artinya telah pergi hartaku dan kekuasaanku. Jadi di satu tempat saja ada dua pendapat. Tapi kalau ikut kepada kaidahnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, maka sultan seluruhnya bermakna apa? Hujjah. Iya. Seluruhnya bermakna hujjah. Nah, disinilah renungan yang mendalam terkait dengan masalah apa? Masalah hakikat dari kekuasaan. Iya, karena itu di poin yang kedua, baina sultanil ilm wa sultanil yad. Perbedaan antara kekuasaan dengan ilmu dan kekuasaan dengan apa? Dengan tangan. Kekuasaan ilmu dan kekuasaan tangan. Iya. Semuanya punya sisi penting. Semuanya punya sisi kekuatan. Sama-sama memiliki sisi kekuatan di tengah manusia. Karena ada hal-hal yang bisa berubah di tengah manusia itu dengan tangan pemerintah. Dengan kekuatan pemerintah berubahnya. Karena itu disebutkan oleh Ibnu Katsir di tafsir surah Al-Isra dari ucapan sebagian sahabat bahwa innallaha la yaz'u bis sultan ma la yaz'u bil Quran. Sungguhnya Allah menolak kejelekan itu, menghentikan dari kejelekan itu dengan pemerintah apa yang tidak berhenti dengan Al-Quran. Jadi ada sebagian kemungkaran seperti itu, ditegur dengan ayat, ditegur dengan hadits, dijelaskan secara agama tidak mempan. Tapi kalau dihentikan dengan tangan pemerintah langsung berhenti. Langsung berhenti. Pemerintah turun tangan berhenti. Iya. Karena memang salah satu fungsi dari adanya pemimpin adalah untuk hal ini. Memutuskan perselisihan di tengah manusia, merubah kemungkaran dan menjaga manusia di atas kebersamaan dan memelihara mereka dari hal yang bisa membahayakan mereka. Iya. Tapi ada hal-hal yang tidak akan berubah kecuali dengan kekuatan ilmu. Kecuali dengan apa? Kekuatan ilmu. Iya. Karena itu disebutkan tentang kaum Khawarij. Bagaimana kaum Khawarij ini ditaklukkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dengan ilmu. Padahal sebelumnya diperangi oleh pemerintah. Yang waktu itu Ali bin Abi Thalib dan para sahabat memerangi kaum Khawarij. Mereka tidak surut.
tidak mundur. Bahkan prinsipnya kaum Khawarij kalau mereka mati syahid. Mereka yang terbunuh masuk surga. Para sahabat mereka kafirkan. Mereka hitung masuk ke dalam apa? Neraka. Waliyadzubillah. Tidak mempan mereka diperangi dengan tangan. Tapi ketika Ibnu Abbas datang mendebat mereka, Ibnu Abbas hanya datang sendirian. Tidak membawa siapapun. Ibnu Abbas hanya membacakan beberapa ayat dan satu hadits di dalam menjawab mereka. Maka rujuk dari kaum Khawarij 2.000 orang di kebanyakan riwayat. Ibnu Katsir menyebutkan di Al-Bidayah wan Nihayah di sebagian riwayat katanya rujuk dari mereka 4.000 orang. Padahal jumlah mereka semuanya 6.000 orang berkumpul di Hawra. Iya. Maka di sini kekuatan ilmu kadang lebih apa? Lebih besar daripada kekuatan tangan. Iya. Inilah yang dibahasakan oleh penulis di sini. Fasultatul yadi bil abdani qasiratun. Kekuatan tangan itu terbatas menguasai badan saja. Menguasai badan. Dan kalau dia berkuasa menguasai badan orang, ya mungkin dengan keadilan, mungkin pula dengan kezaliman dan kesewenang-wenangan. Tapi berbeda dengan kekuasaan tangan. Tangqadul qulubu laha, hati itu menjadi tunduk kepadanya. Ilal huda wa ila mardati rabbihim. Iya. Betapa banyak dari perbedaannya. Ada orang-orang misalnya itu hanya ditaklukkan dengan diberi harta, di kekuatan baru dia tunduk. Ini kekuasaan badan. Tapi kalau para ulama, orang-orang yang berilmu, mereka bicara dengan ilmu mengikat hati orang. Mengikat hati manusia. Mereka itu tunduk kepada dalil, tunduk kepada syariat Allah. Jadi ketika hati mereka diikat kepada petunjuk dan mencari ridha Rabb mereka, maka mereka akan ikut. Iya, mereka akan ikut. Tidak perlu untuk dibayar, dikuasai badannya. Tapi subhanallah dengan kekuatan ilmu itu menjadi tunduk. Ya, dan itulah keberadaan para ulama kita rahimahumullahu ta'ala. Dari masa ke masa manusia itu ikut kepada ucapan mereka. Bahkan pada hal-hal besar, perkara-perkara besar, ada hal-hal yang tidak bisa dirubah oleh pemerintah, hanya berubah dengan lisan para ulama. Mereka hanya beri fatwa tertentu berubah. Hanya diberi nasihat tertentu, mereka berhenti. Padahal sebelumnya diperangi, tidak mempan. Ya, maka di sini pentingnya kekuatan apa? Kekuatan ilmu. Nah, inilah yang harusnya dimiliki oleh setiap muslim dan muslimah, dan dia mengetahui kadar ilmu di sini. Ini solusi juga untuk orang-orang di dalam rumah tangganya, di dalam mendidik anaknya. Dan sampai dia menganggap bahwa anaknya itu tunduk hanya kalau dia selalu memberi hukuman kepada anaknya. Ya. Anaknya tunduk kalau dia selalu singa di depan anaknya, baru dia tunduk. Atau misalnya tunduk kalau selalu diberi hadiah dan pemberian. Ya. Kadang cara-cara tersebut ada manfaatnya kadang. Tetapi yang paling bagusnya mereka ditundukkan dengan apa? Dengan ilmu. Ya. Kapan disampaikan dengan tuntunan ilmu, dia belajar dari ilmu agama, dia berikan dari hal-hal yang mengikat hati anak itu, maka tidak perlu diawasi. Tidak perlu dia selalu bertanya. Diberikan dari ilmu, maka akan tunduk sendiri, kembali kepada hal yang benar. Inilah sultanul ilm, kekuatan dari ilmu. Iya. Kemudian pembahasan yang ketiga, dihabul ilm. Dihabud dunya, dihabul ilm, dihabud dini wad dunya. Itu wawunya tambahan ya, dihapus wawunya. Hilangnya ilmu, iya. Atau bisa dikasih huwa di situ. Dihabul ilm,
huwa dhihabud dini wad dunya. Hilangnya ilmu itu artinya hilangnya agama dan dunia. Jadi kalau ilmunya pergi berarti lenyaplah agama dan apa? Lenyap agama dan dunianya. Iya. Akan lenyap dari agama dan dunia mereka. Baik, ini sudah masuk di pembahasan lain ya. Terkait dengan keutamaan ilmu di sisi lainnya. Baik, sebelum saya pindah ke sini, saya ingin tegaskan kembali bahwa sultan dengan ilmu, kekuatan dengan ilmu, ini bisa dimiliki oleh siapa saja. Sepanjang dia belajar, menuntut ilmu, maka dia punya dari sultan ilmu tersebut. Dia memilikinya. Tapi kalau sultan tangan, itu hanya dimiliki oleh para raja, orang-orang kaya. Hanya itu yang memilikinya. Karena mereka yang mampu mengikat badan manusia dengan apa? Dengan kekuasaan dan hartanya. Tetapi kalau ilmu ini semua orang bisa untuk memilikinya. Dan kadang hal tersebut lebih apa? Lebih kuat. Kejadian-kejadian di beberapa negara sebelumnya. Di Aljazair itu dulu ada kelompok-kelompok yang memerangi pemerintah dari kaum Khawarij. Mereka bersembunyi di gunung-gunung. Iya. Itu mereka banyak berubah dengan apa? Dengan bertanya kepada ulama. Bertanya kepada ulama. Iya. Karena itu fatwa-fatwa Syekh bin Baz, Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Al-Albani itu merubah banyak dari mereka sehingga mereka bertobat. Turun. Dan pemerintah di sana sangat menghormati para ulama. Fatwa-fatwa mereka dimasukkan di koran-koran. Karena memang itu merubah. Iya. Belum lama kejadian. Ada di sebagian negara ya. Tepatnya di Kuwait. Pernah terjadi di sana sebuah kejadian. Di mana akan diadakan demonstrasi besar-besaran di Kuwait itu. Iya. Dan sudah ditentukan waktu demonstrasinya. Jadi misalnya besok mau demonstrasi, hari ini ada yang bertanya ke Syekh Shalih Fauzan. Ada yang bertanya ke Syekh Shalih Al-Fauzan. Dia bertanya apa hukum demonstrasi? Apa hukum mengingkari perbuatan pemerintah terang-terangan di depan umum? Syekh hanya menjawab satu baris saja. Iya. Hanya menjawab satu baris. Diharamkan untuk melakukan demonstrasi terhadap pemerintah dan diharamkan menasihati pemerintah terang-terangan. Sudah. Selesai. Orang yang bertanya ini, dia telepon ayahnya ke Kuwait. Ada fatwa Syekh. Dia kirim ke ayahnya. Ayahnya punya kawan di koran Al-Watan. Masuk ke koran fatwa Syekh halaman pertama. Ya. Yang tadinya katanya mau kumpul sekian juta manusia, itu mungkin tidak terjadi, tapi mungkin tidak sampai 1/4 dari yang ditargetkan. Perhatikan bagaimana perubahan dengan apa? Fatwa seorang alim. Itu memberi pengaruh, mengikat jiwa. Karena mereka tahu bahwa alim ini ketika berbicara, itu berbicara dengan apa? Berbicara dengan ilmu. Di atas petunjuk. Itulah yang mengikat mereka. Itu hakikat dari apa? Yang sebenarnya dihitung sebagai kekuasaan. Iya. Dihitung sebagai kekuasaan. Nah, inilah yang harusnya seorang itu berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Dia mempelajarinya. Dan ini salah satu pengaruh indah dari mempelajari ilmu syariat. Disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala di dalam tarikhnya dari Ash'ath
ibni Syu'bah al-Missisi. Iya. Beliau berkata, ketika Harun ar-Rasyid, Amirul Mukminin waktu itu masuk ke kota Raqqah, maka bertepatan dengan itu Abdullah bin Mubarak, alim negeri Khurasan, juga masuk ke kota tersebut berkunjung. Iya. Bagaimana perbedaannya? Ketika Abdullah bin Mubarak masuk ke kota, maka beliau disambut oleh manusia berbondong-bondong. Diikuti oleh manusia. Sampai mereka berada di dekat Ibnu Mubarak, dia sambil bicara. Ya, mungkin menyampaikan hadits. Orang-orang saking banyaknya, dia ingin selalu dekat Ibnu Mubarak, terputus sendalnya dia biarkan saya. Dari kejauhan debu ya terbang tinggi ke udara. Maka salah seorang istri Harun ar-Rasyid dari ibu anaknya, biasanya diistilahkan budaknya, cuman dia melahirkan anak Harun ar-Rasyid, dia naik ke tempat tinggi dari istana. Maka dia lihat manusia, kondisinya seperti itu. Ada apa nih, satu orang diikuti banyak manusia. Sampai dari jauh kelihatan debu mengepul ke atas. Iya. Maka orang-orang pun menjawab, ini seorang alim dari Khurasan tiba di kota Raqqah. Namanya Abdullah bin Mubarak. Kata perempuan ini, kata istri Harun ar-Rasyid ini, demi Allah, inilah kekuasaan. Inilah kekuasaan. Bukan kekuasaannya Harun ar-Rasyid yang hanya mengumpulkan manusia dengan polisi-polisi dan pembantu-pembantunya. Iya. Jadi akan bisa dia bedakan yang mana yang sebenarnya dihitung sebagai apa? Kekuasaan. Maka alikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, ini adalah beberapa pelajaran berharga terkait dengan pembahasan ini. Perbedaan antara sultanul ilm dan sultan apa? Sultan al-yad. Sultan ilmu dan sultan tangan. Kemudian penulis menjelaskan tentang hilangnya agama dan dunia itu apabila hilang ilmu. Kata beliau, wa yadhhabud din wad dunya. Agama dan dunia akan hilang idza dhahabal ilmu. Apabila ilmu itu hilang. Iya. Apabila ilmu itu hilang. Dan ini telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Rasulullah bersabda, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubin nas, walakin yaqbidul ilm biqatbil ulama. Sungguhnya Allah tidak mencabut ilmu itu. Dicabut begitu saja, dilepas dari hati-hati manusia. Tidak. Tapi ilmu itu dicabut dengan diwafatkannya para ulama. Hatta idza lam yabaqa alimun, dalam sebuah riwayat, hatta idza lam yabaqa, hatta idza lam yubqi aliman. Sampai ketika Allah tidak menyisakan seorang alim pun. Di riwayat lain, sampai ketika tidak tersisa seorang alim pun. Ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Maka manusia pun menjadikan pemimpin-pemimpin yang jahil. Tokoh-tokoh yang jahil. Apa yang terjadi? Fasu'ilu, mereka ditanya, fa'aftau bighairi ilmin, lalu mereka memberi fatwa tanpa ilmu, fadallu wa adallu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Iya. Maka ini musibah yang menimpa. Apabila ilmu telah pergi, maka itu adalah tanda hilangnya agama dan dunia. Dan itu tanda hari kiamat. Sebagaimana di dalam hadits Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min asyratis sa'ah ayyurfa'al ilm. Sesungguhnya
dari tanda hari kiamat, ilmu itu diangkat. Ilmu itu diangkat. Iya. Dan juga di dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud dan Abu Musa al-Asy'ari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna baina yaday sa'ah la ayyaman yanzilu fiha al-jahl wa yurfa'u fiha al-'ilm wa yakthuru fiha al-harj." Sesungguhnya di depan hari kiamat, sebelum hari kiamat, ada hari-hari turun padanya kejahilan, diangkat padanya ilmu, dan akan banyak terjadi pembunuhan. Iya. Maka hilangnya ilmu itu adalah tanda hilangnya apa? Hilangnya dunia dan hilangnya agama. Dan hilangnya ilmu itu dengan diwafatkannya para ulama. Dengan diwafatkannya para ulama. Iya. Karena itu pada hadits-hadits yang seperti ini harusnya mengingatkan kita semua tentang pentingnya mempelajari ilmu agama, menyebarkannya, melestarikannya di tengah manusia. Sebab itu adalah tanda baiknya dunia dan akhirat mereka. Sepanjang di sebuah negeri ilmu agama itu kuat, maka baik negeri itu. Tapi kapan di sebuah negeri ilmu agama itu lemah, maka itu adalah pertanda jelek untuk negeri. Itu saja yang menjadi ukuran dan cirinya. Karena itu seorang muslim dan muslimah, kalau dia mencintai kebaikan untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk masyarakatnya, untuk negerinya, hendaknya dia belajar ilmu agama dengan baik. Mengangkat kejahilan dari dirinya, diajarkan keluarganya, tetangganya, masyarakatnya. Kalau dia tidak bisa mengajar, dia ajak manusia supaya apa? Supaya dia belajar. Inilah yang menyebabkan ilmu itu terjaga. Jadi sepanjang kita masih menjaga ilmu, maka itu adalah modal besar, tanda kebaikan. Tanda kebaikan. Iya. Karena itu ini selalu menjadi kaidah bagi orang yang belajar sunnah. Orang yang kenal sunnah Nabi di kondisi fitnah, di kondisi terjadi krisis, di kondisi banyak musibah di tengah manusia, banyak keributan, maka obatnya adalah belajar ilmu. Lebih giat lagi untuk belajar. Memperbaiki dari mempelajari ilmu dan mengajarkannya.